muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat, pendengar RRI, pemirsa YMA TV, dan seluruh jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 21 Maret 2025 atau bertepatan dengan 21 Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam siaran menanti waktu berbuka puasa langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djaya Wikramo, Palembang. Adapun rangkaian acara kita sore ini, pertama akan diawali dengan tausiah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, dan bila tiba saatnya nanti akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, yang menandakan bahwasanya berbuka puasa telah tiba. Baik para pendengar RRI, pemirsa YMA TV, dan seluruh jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, segera kita ikuti bersama dan kita simak tausiah yang akan langsung disampaikan oleh yang kami hormati Ustadz Profesor Dr. Ki Haji Holdi Zainuddin MA, yang pada sore hari ini akan mengambil tema tentang peringatan Rasulullah agar tidak merugi setelah melintasi Ramadan. Kepada beliau disilahkan, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Masjid Agung dan pendengar RRI yang kami muliakan, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rahmat dan karunia itu senantiasa membersamai kita dengan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau di sepanjang kehidupan hari ini. Mudah-mudahan pula kita termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Tidak pernah lupa kita mendoakan segenap keluarga, para sahabat, para pengikut, bahkan umat beliau semuanya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan ampunan. Jamaah Masjid Agung dan pendengar RRI Palembang yang saya muliakan, untuk mengisi tausiah kita pada hari ini, saya akan bacakan sebuah hadis yang berisikan peringatan-peringatan Rasulullah SAW untuk kita semua, utamanya agar kita tidak merugi dalam 3 hal. Qala Rasulullah SAW, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannata. Rasulullah SAW bersabda, merugi betul, bahkan celakalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, di depannya,
lalu dia tidak mengucap salawat kepadaku. Merugi besar orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu dan dia pun belum mendapatkan ampunan. Rugi besarlah orang-orang yang sempat hidup bersama orang tuanya ketika dia dewasa dan orang tuanya tua, tapi kedua orang tuanya tidak bisa membawa dia masuk ke dalam surga. Untuk sore ini kita akan bahas yang satu saja, yaitu roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Merugi besar bahkan celakalah seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang hal ini? Ini agar jangan sampai kita lalai lalu merugi di sepanjang bulan Ramadan dan kehidupan setelah Ramadan itu. Kenapa orang bisa merugi? Maka dikatakan taksirihi fi fi'li ta'ah, karena dia sedikit sekali mengerjakan, melaksanakan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Ramadan itu. Bukankah kita semua tahu dan sudah diberitahu bahwasanya bulan suci Ramadan yang datang satu kali salam setahun sepanjang satu bulan merupakan lahan yang luas dan subur bagi kita umat muslim yang menyadarinya untuk memanen pahala di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan juga adalah merupakan kesempatan emas buat kita untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kebebasan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mintalah dibebaskan dari api neraka yang menakutkan dan mengerikan itu. Saudara-saudaraku, sungguh betul jika dikatakan bulan Ramadan adalah lahan yang luas dan subur bagi kita untuk menanam lalu memetik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai hadis yang Rasulullah SAW sampaikan untuk umatnya termasuk kita semua, antara lain man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja, tidak pilih siapa orangnya, yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan berbasis iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena apa, tetapi memang sungguh-sungguh karena ingin membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menghitung hari, menghitung semuanya untuk melaksanakan Ramadan itu. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Satu saja kita melaksanakan bulan Ramadan ini, yaitu puasa di hari selama 29 atau 30 hari, kita akan bisa mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Akan tetapi Rasulullah juga menyadari dan mengetahui tentunya bahwa tidak semua di antara kita umatnya bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ada saja kita yang melakukannya dengan sedikit kekurangan di bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah SAW berikan lagi hadisnya yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun di antara kita, tidak pilih siapa orangnya, yang melakukan qiyamul Ramadan, di antaranya salat tarawih dan witir, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan, sepanjang itu ia lakukan dengan basis iman dan penuh perhitungan. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, dua macam ini saja rasanya bila kita lakukan dengan sepenuh hati,
Kita laksanakan dengan awal hati gembira, laksanakan hati penuh sukaria, lalu kita akan memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sungguh Allah Maha Kasih untuk kita semua sebagai hambanya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan bulan Ramadan yang penuh barakah. Di dalamnya ibadah-ibadah akan berlipat ganda pahalanya. Tetapi masih juga saudara-saudaraku, ada di antara kita yang tidak bisa melaksanakan sesempurna mungkin dua macam ini, puasa dan qiyamul Ramadan. Tapi masih ada lagi ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tuntutan bahwa kita ingin bebas dari dosa kita yang pernah kita lakukan. An Aisyah anna radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Ibunda kita Siti Aisyah bercerita untuk kita semua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang 10 hari di akhir Ramadan beliau melakukan i'tikaf sampai beliau wafat di akhir ajalnya. Ini artinya i'tikaf itu adalah salah satu dari amalan-amalan yang biasa-biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, lebih utama ketika 10 hari akhir dari Ramadan itu akan mendapatkan apresiasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan berlipat ganda. Di dalam riwayat dikatakan apabila di luar Ramadan amal ibadah kita akan Allah balas 1 dengan 10 bahkan sampai 700 kali lipat atau lebih. Tetapi untuk di bulan Ramadan Allah tidak membilang angka, Allah tidak mengukur berapa banyaknya, tapi Allah sebutkan Dia akan membalasnya sendiri dengan perhitungannya sendiri. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan lebih sangat menghargai amalan-amalan, ibadah-ibadah berupa ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan sunnah-sunnah dari rasul-rasulnya, sunnah dari para sahabat-sahabat setelah beliau akan mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kita melintasi bulan Ramadan ini, pada akhirnya akan mendapatkan kebebasan dari neraka yang Allah mempersiapkan bagi orang yang durhaka dan durjana. Saudara-saudaraku, kalaupun puasa, kalaupun qiyamul Ramadan, kalaupun i'tikaf kita belum mencukupi untuk menebus dosa-dosa kita karena begitu banyak yang pernah kita lakukan, masih banyak sesungguhnya ibadah-ibadah, amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan untuk memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Hadis ini memang gharib. Hadis ini ada yang mengatakan tidak sahih, tetapi sungguh kandungan hadis ini mengatakan bahwa ada lagi satu amalan, yaitu sedekah di bulan Ramadan akan melebihi pahalanya ketimbang sedekah di luar Ramadan. Akan tetapi saudara-saudaraku perlu kita luruskan, karena mengharapkan pahala yang berlipat ganda yang tidak terukur dan tidak terbatas dari Allah ketika beribadah di bulan Ramadan. Ada saja di antara kita yang menunda sedekah-sedekahnya sampai menjelang atau masuki bulan Ramadan. Dan ini pun tidak terlalu bagus, karena sedekah itu laksanakan di setiap saat yang bisa kita lakukan. Siapa tahu kita tidak sampai kepada bulan Ramadan itu. Memang sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, paling besar apresiasi Allah terhadapnya. Tetapi sedekah di luar Ramadan juga Allah akan berikan apresiasi kepada orang yang melakukannya. Masih lagi saudara-saudaraku, Rasulullah SAW memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan wejangan-wejangan kepada kita agar kita bisa mendapatkan ampunan yang seluruh dosa kita terhapuskan
di luar ketika kita setelah melintasi Ramadan. Di antaranya Rasulullah bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man fattara sha'iman falau mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'un. Hadis riwayat Ahmad. Siapa saja yang memberikan makanan untuk bukaan, takjil orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang dia berikan berbukanya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Saudara-saudaraku, ini sekedar mengatakan bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu luar biasa fadilahnya. Jangan berpikir kalau kita memberi buka puasa orang sebutir kurma mendapatkan semua, tidak seperti itu. Kita berikan kepadanya makanan yang cukup untuk berbuka, dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang ia dapatkan tanpa mengurangi pahala dia, dan pahala kita tidak kurang dari pahala yang dia dapatkan. Subhanallah, Allah memang kasih, Allah memang sayang, Rahman dan Rahimnya kepada kita semua sungguh tidak terhingga. Dia berikan kesempatan-kesempatan yang begitu luas kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah, untuk memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang kita lakukan sungguh terlalu banyak. Saudara-saudaraku, kendati pun demikian, janganlah berpikir hanya sedekah besar, hanya sedekah banyak yang akan mendapatkan imbalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah yang terkecil pun akan bisa mendapatkan itu. Saudara-saudaraku, dalam sebuah hadis dikatakan, sabaqa dirhamun mi'atan alfa dirham. Faqala rajulun, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala lahu malun katsirun fa'adha min 'iradihi mi'ata alfi fatasaddaqa biha wa rajulun laysa lahu illa dirhamani fatasaddaqa bihi. Orang yang kaya mempunyai uang sebanyak-banyak itu, lalu ia bersedekah sebanyak pula, bisa dikalahkan oleh orang yang tidak punya, hanya punya 1.000 rupiah, lalu dia bersedekah 300 rupiah, akan melebihi, akan melampaui pahala orang bersedekah 10 juta ketika dia memiliki 1 miliar. Saudara-saudaraku, untuk berbagi, untuk bersedekah jangan menunggu banyak. Bersedekahlah ketika kita punya, berapapun adanya. Jangan pernah berpikir sedekah yang sedikit tiada berarti. Justru sedekah yang sedikit itu yang akan menjadi saksi kita di depan Allah nantinya. Karena sedekah yang banyak kadang-kadang bisa hilang karena kita riak di dalamnya. Tapi sedekah yang sedikit kita tidak berpikir, maka kita akan mendapatkan tanpa kurang satupun di hari kemudian. Mudah-mudahan kita, saudara-saudaraku, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita setelah melintasi Ramadan ini. Demikian tausiah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama Anda siaran menanti waktu berbuka puasa langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikramo Palembang, yang disiarkan langsung melalui RRI Palembang di semua programa Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan RRI Digital, dan bisa juga disaksikan melalui kanal YouTube YMA TV. Dan tadi baru saja kita dengarkan tausiah yang langsung disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Ki Haji Kholidi Zainuddin MA, dan telah mengambil tema peringatan Rasulullah agar tidak merugi setelah melintasi Ramadan. Baik, melanjutkan acara kita sore ini, segera kita ikuti dan kita dengarkan bersama secara khusyuk dan tawadhu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Ahmad Qasim SPDI, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 208. Dan kami informasikan kembali
Untuk maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, yang menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Dan yang akan bertindak sebagai muazin sore ini yakni Ustadz Muhammad Fikri Al-Barokah. Akhirnya saya pilih Makomi beserta tim RRI Palembang dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat berbuka puasa pada saat yang telah ditentukan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحن أهلها استغل الصلاة استغل الصلاة رحمكم الله. صوبكم اعتدلوا صلي فرض المغرب الله أكبر والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتميم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.